Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anakku semuanya, terkhusus untuk kelas 10 IPS yang pastinya pagi ini sedang standby. Ya, kita masih belajar daring. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Adik-adik sehat semua ya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya, karena semangat dan perjuangan hidup perlu kita lanjutkan. Kita akan melewati hari dengan hari, terutama dengan pelajaran yang kita nantikan ini, yakni mata pelajaran sejarah. Ya, terutama Bapak diberikan amanah untuk memberikan pendidikan pembelajaran, yakni mata pelajaran sejarah umum, khusus untuk kelas 10 IPS. Oke? Adik-adik bisa lihat, ini adalah sumber buku yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari untuk 1 tahun ke depan seperti yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Ya, semangat terus. Nah, kita sekarang masuk kepada bab yang pertama. Oke? Jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan. Ya, ini baru saja dibuka. Nah, sekarang kita simpan lagi begitu. Semangat terus. Ya. Harus jadi orang yang kuat, yang sehat, ya, yang belajarnya pun tetap semangat seperti halnya semangat juang 45 ya. Oke, alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 ya, kita lanjutkan ini tentang bab yang pertama, yakni manusia dan sejarah ya. Ini tentang manusia dan sejarah. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Silahkan dibuka bagi yang memiliki buku panduannya atau buku sumber, sekaligus yang barangkali ada yang PDF atau aplikasi tertentu, bisa kita lihat ya, bahwa yang paling utama yang perlu kita ketahui ini adik-adik semua, manusia dan sejarah itu tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Peran manusia dalam sejarah layaknya pemeran utama dalam sebuah drama. Nah, sebegitu pentingkah peran manusia dalam sejarah? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Lalu, apa sih sebenarnya sejarah itu sehingga ya Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia ya Bapak Insinyur Soekarno berpesan. Masih ingat pesannya apa? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, atau yang kita sebut dengan namanya jas merah. Nah, yang perlu kita ketahui apa saja ciri-cirinya, bagaimana hakikat dan ruang lingkupnya, sebegitu pentingkah sejarah bagi kita, di manakah arti pentingnya. Oleh karena itu, maka bersiaplah untuk mempelajari bab tentang manusia dan sejarah. Are you ready? Harus ready dong. Ya. Nah, ini kita belajar tentang poin yang pertama dulu, ini tentang definisi sejarah. Ya, adik-adik sudah siap semuanya? Ya, bagi yang sekarang sedang online, silahkan dibuka buku catatannya, siap untuk mencatat atau menulis, merangkum apa yang disampaikan. Ya, oke. Ini yang sudah tidak asing lagi, pelajaran sejarah, karena kata sejarah memiliki pengertian yang luas, yang sangat luas, yang dapat dijelaskan secara etimologis maupun terminologis. Definisi hukum atau definisi umum sejarah dijelaskan dalam sebuah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu sejarah itu memiliki ruang lingkup 3 hal. Yang pertama, asal usul, keturunan, dan silsilah. Ya, jadi kalau kita ingin memahami, ingin mengetahui tentang sejarah, itu pasti mencakup asal, usul, keturunan, silsilah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ya, tentang hikayat atau bahasa lainnya namanya tambo. Dan yang ketiga, ada semua, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau.
Ya. Nah, itu berdasarkan definisi daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mencakup 3 hal tentang sejarah. Oke, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana secara etimologis? Ya, maka secara etimologis kata sejarah itu berasal dari bahasa apa coba? Ya betul, bahasa Arab. Ya, dari asal kata syajarotun. Apa syajarotun? Wah, ini kalau orang yang sudah pernah sekolah madrasah diniyah MDTA pasti tahu ya bahwa syajarotun itu adalah pohon. Kalau orang Sunda nyebutnya tangkal. Oke. Kenapa sih sejarah itu dari syajarotun, dari pohon? Apa hubungannya? Apa sih keunikannya? Karena ternyata pohon itu sebagai simbol kehidupan. Ya. Pohon dari akar hingga daunnya saling berkaitan satu sama lain. Tidak ada yang namanya daun tumbuh begitu saja tanpa ada akarnya, tanpa ada batangnya, tanpa ada kemudian ada daunnya dan sebagainya. Artinya ketika kita bicara tentang pohon, kita akan bicara tentang akarnya, batangnya, dahannya, rantingnya, daunnya, bunganya, buahnya, bahkan yang menetap di sana pun seperti sangkar burung dan sebagainya. Makanya kenapa sejarah disebut itu syajaratun, dari bahasa Arab artinya ya pohon. Ya. Nah, ibarat pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan mempengaruhi masa yang akan datang. Nah, definisi ini pun merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Nah, kemudian itu dalam bahasa Arab. Lalu bagaimana dalam bahasa Inggris? Ya, sejarah disebut dengan history. History. Yang diserap dari bahasa Yunani yakni historia. Nah, kemudian dalam bahasa Jerman itu sejarah itu disebut dengan namanya Geschichte. Ya, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan Geschiedenis. Ya, wah ini lumayan rada hararese ini ya. Karena memang bukan bahasa kita. Nah, semua definisi tersebut mempunyai makna yang hampir sama. Yang hampir sama, yaitu penyelidikan, pengumpulan, pengorganisasian, dan penyajian informasi mengenai peristiwa masa lampaunya manusia. Oke, sampai sini kira-kira paham? Insya Allah. Ya. Nah, itu secara etimologis, secara pengertian dari asal kata sejarah. Lalu bagaimana secara terminologis, secara ruang lingkup yang luas sebetulnya apa sih sejarah itu? Maka para sejarawan mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang definisi sejarah itu sendiri. Ya, contohnya yang pertama, ini seorang sejarawan, seorang tokoh namanya Herodotus. Ya, ini ke orang mana ini ya? Ini tulis namanya sangat unik sekali. Kalau kita orang Indonesia mungkin bukan Herodotus, Herudin mungkin ya. Gitu ya. Nah, seorang tokoh ini, sejarawan ini dulu hidup ini pada masa 484 sampai 425 sebelum Masehi ini. Itu beliau mendefinisikan bahwa sejarah itu bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan. Ya, jadi bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Ya, melingkar seperti ini. Ya, yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Oke. Nah, ini Herodotus. Ya, harus ingat adik-adik semua, nanti kalau ada sebuah pertanyaan, question for you are, ya, tentang siapa sih salah satu sejarawan yang kemudian mencetuskan definisi dari sejarah, maka salah satunya adalah Herodotus. Yang kedua, Ibnu Khaldun. Wah, ini sudah tak asing lagi. Ini seorang ilmuwan muslim, udah jelas ya. Beliau hidup pada masa 1332 sampai 1406 Masehi. Itu beliau mendefinisikan bahwa sejarah sebagai catatan penting atau catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Ada sebab, ada akibat, dan ini
tentang manusia dan peradabannya. Itulah sejarah berdasarkan terminologis dari pengertian yang disampaikan oleh sejarawan Ibnu Khaldun. Oke? Jadi ini sudah 2 tokoh nih ya. Jadi adik-adik harus menghafal. Apalagi anak-anak IPS ini harusnya sudah menguasai ya, tidak usah karena kita kelasnya ilmu pengetahuan sosial. Salah satunya adalah tentang sejarah. Kemudian yang berikutnya tokoh yang ketiga, sejarawan yang ketiga yakni R.G. Collingwood. Wah, ini kayaknya orang Inggris atau orang Perancis nih. Ini hidup pada tahun 1889 sampai 1943. Ya, sebelum Indonesia merdeka. Itu mendefinisikan bahwa sejarah sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa yang lampau. Ya. Oke, dan kemudian tokoh sejarah atau sejarawan yang keempat yakni Leopold von Ranke. Ya, menyatakan bahwa sejarah yang ditulis haruslah sebagaimana peristiwa itu terjadi. Ya. Ini kalau bahasa kerennya itu W.S. Agented Traditionalist. Oke, ya. Wah, ini luar biasa. Nah, dan sejarawan yang kelima yang terakhir ini asli dari pribumi dari negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Ini atas nama Sartono Kartodirjo. Nah, ini apa yang beliau sampaikan? Ini pada tahun 1921 sampai 2007 menyatakan bahwa sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh 2 hal, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Jadi ada 2. Ya, sejarah dalam arti subjektif adalah suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Jadi sejarah itu berdasarkan subjektif itu ya adalah suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Adapun sejarah dalam arti objektif adalah proses sejarah dalam aktualitasnya, merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Oke, sampai sini mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya, karena ini cukup ini. Jangan dulu pulang ya, tunggu sebentar ya. Oke, adik-adik semua kita lanjutkan. Nah, jadi kita simpulkan apa nih adik-adik semua? Jadi yang 5 ini minimal 1 sajalah yang dikuasai, yang dihafalkan. Ya, contoh di sini berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh para sejarawan yang tadi, maka dapat kita simpulkan ya bahwa sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu. Sifatnya penting, abadi dan unik sekali, yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Di sejarah itu real, fakta, itulah sejarah. Kita kalau bicara dongeng, bicara tentang legenda yang lain, ya mungkin akan lain cerita dengan sejarah. Kalau sejarah memang ada apa sifatnya itu penting, abadi, unik, benar-benar terjadi, berisi kegiatan manusia. Kemudian rekonstruksi tersebut dibuat oleh sejarawan dari hasil kesimpulan berdasarkan data-data yang telah teruji. Nah, itu mantap banget nih. Ya. Maka di sini ya, setelah kita mengetahui tentang definisi sejarah berdasarkan etimologis, kemudian terminologis, maka Bapak akan berikan tugas untuk kelas 10 IPS. Ya, untuk mata pelajaran sejarah. Ya, tugas yang pertama di sini ada 2 tugas. Ya, tugas yang pertama ada 2 soal, 2 pertanyaan, dan tugas yang kedua ada 4 pertanyaan. Tugas yang pertama nanti silahkan ditulis. Ini nanti silahkan untuk dirangkum saja ya, kemudian ditulis. Ini pertanyaan dengan jawabannya di buku catatan. Yang pertama, mengapa istilah sejarah diambil dari kata syajaratun? Ya, kenapa ini istilah sejarah diambil dari kata syajaratun? Ya, silahkan kemukakan pendapat alasannya. Tadi Bapak sudah sampaikan pada awal-awal di muka. Ya, yang kedua, menurut Sartono Kartodirjo, ini sejarah pada hakikatnya dibatasi oleh 2 hal. Ya, itu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Jelaskan yang dimaksud sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif, serta berikan contohnya.
Itu tugas pertama, 2 soal. Nah, Bapak akan berikan tugas yang kedua. Tugas yang kedua ini ada 4 pertanyaan. Ya, silahkan ditulis juga, sama isinya pun sama ditulis nanti ya di buku catatan. Tugas yang kedua, pertanyaan yang pertama. Nah, ini tugas adalah silahkan buat silsilah keluarga adik-adik sendiri masing-masing. Ya, ini boleh di buku catatan silsilahnya. Misalkan nama adik siapa, ya, kemudian bapaknya atau ibunya bin siapa, terus sampai uyut ke sana sampai ke kakek nenek moyang. Ya, itu tugas yang kedua, pertanyaan yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, pertanyaan yang kedua, ini usahakan tempelkan foto, gambar atau ilustrasi yang menandai orang-orang. Jadi nanti ada namanya, jadi kita nanti membuat ini bagan nih. Ya, di buku catatan boleh silahkan. Kalau bisa ada fotonya, foto dari silsilah keluarga, kakek, nenek, uyut kalau ada. Ya. Yang ketiga, gunakan warna, kalau bisa berikan bingkai dalam foto tersebut yang bagus. Oh, ini kakek nenek saya, oh ini kakek saya, ini nenek saya, namanya siapa. Ya, atur yang bagus. Ya. Kemudian nanti presentasikan secara online. Ya, bukunya dikumpulkan. Ya, kemudian adik-adik silahkan, ada video nanti boleh bisa share it. Kalau nggak punya paket, share it aja ke Bapak nanti. Kalau ada ya alhamdulillah, kirim langsung japri sambil perlihatkan ini bagan tampilannya. Ini adalah silsilah keluarga saya. Ya, ibu saya, bapak saya, misalkan seperti itu. Kakek, nenek, uyut, terus semua. Ya, itu dengan tulis namanya, ada fotonya, kemudian ada urutan bagannya seperti itu biar terlihat indah. Kalaupun buku catatan tidak cukup, silahkan boleh di kertas HVS atau misalkan di kertas apa saja lah yang kira-kira muat untuk mencatat silsilah adik-adik semua masing-masing ya. Oke, seperti itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semangat terus, tetap jaga protokol kesehatan, gunakan protokol kesehatan, jaga diri, jaga keluarga, jaga teman-teman, ya jaga umat manusia dengan cara kita mengikuti anjuran aturan dari pemerintah ya. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam untuk keluarga di rumah. Jangan lupa jangan telat makan. Ya, selalu usahakan semangat ya menjalani hidup ini. Adik-adik semua meskipun masih dalam keadaan online, tetap semangat ya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.